Halo Sobat Bincang Energi, jumpa lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Sebuah program yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Oswald bersama rekan saya Damian yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Damian bersama Oswald dalam episode ke-63 ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dan juga lingkungan dari tanggal 18 September sampai 1 Oktober 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak berita pertama kali ini. Sobat Ben semua, kalian sudah familiar belum dengan yang namanya bursa karbon? Pada 26 September tahun 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo secara resmi telah meluncurkan bursa karbon di Indonesia. Bursa karbon ini merupakan komitmen nyata Indonesia untuk melawan krisis perubahan iklim yaitu dengan mengurangi emisi karbon. Bursa karbon merupakan suatu mekanisme yang mengatur perdagangan dan kepemilikan unit karbon di Indonesia. Tujuan mekanisme tersebut adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sebagian besar memang melalui kegiatan jual beli barang karbon. Jual beli karbon setelah ini harus memiliki izin emisi karbon. Jika menggunakan perhitungan, satu kredit karbon yang diperdagangkan setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida. Ketika kredit karbon sudah digunakan, semisal untuk mengurangi dan menyimpan emisi, maka kredit karbon tersebut tidak dapat lagi diperdagangkan. Bursa karbon ini sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023. OJK pun juga telah resmi menunjuk PT Bursa Efek Indonesia atau BI sebagai penyelenggara bursa karbon di Indonesia. Jenis perdagangan karbon sendiri dibedakan menjadi dua jenis perdagangan. Perdagangan pertama yaitu jenis perdagangan karbon yang bersifat wajib. Pada perdagangan wajib ini, suatu negara menetapkan mekanisme cap and trade. Cap and trade adalah mekanisme untuk menentukan kuota emisi karbon suatu perusahaan dalam periode tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh suatu negara. Jenis perdagangan kedua yaitu jenis perdagangan karbon secara sukarela. Pada perdagangan karbon jenis ini, mengacu pada penerbitan, pembelian, dan penjualan kredit karbon secara sukarela. Dalam perdagangan karbon jenis ini, pihak yang tidak diwajibkan mengikuti mekanisme cap and trade tetap bisa bersumbangsi dalam pengurangan emisi karbon. Mereka bisa membeli karbon kredit dan nantinya dapat mengklaim status karbon netral. Bursa karbon ini tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Potensi bursa karbon Indonesia sendiri ditaksir mencapai 3.000 triliun rupiah. Selain itu, hal ini juga menjadi momentum untuk menggalangkan efisiensi energi dan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia. Lanjut ke berita kedua, saat ini pemerintah terus berupaya mendorong percepatan transisi energi di Indonesia guna merealisasikan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun, di tengah upaya untuk menuju ke penggunaan energi bersih, pemerintah malah terus menggenjot produksi batu bara yang dianggap sebagai penghasil energi kotor. Mengacu pada Permen ESDM nomor 9 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, target produksi batu bara terus melonjak tiap tahunnya. Dalam rencana strategis Kementerian SDM ini, target produksi batu bara nasional pada tahun 2024 bahkan diperkirakan akan mencapai 628 juta ton. Angka tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan target tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada 2021, produksi batu bara ditargetkan sebesar 609 juta ton, kemudian 2022 ditargetkan sebesar 618 juta ton, dan 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 625 juta ton. Sementara itu, untuk kebutuhan batu bara domestik atau Domestic Market Obligation yang disingkat DMO, diperkirakan juga akan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, DMO ditargetkan sebesar 187 juta ton. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021, kebutuhan batu bara domestik ditetapkan sebesar 168 juta ton, 2022 sebesar 177 juta ton, dan pada tahun 2023 sebesar 184 juta ton.
Sedangkan untuk cadangan terbukti batu bara pada tahun 2024 diperkirakan masih tersisa 37,1 miliar ton. Angka tersebut terus mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, cadangan terbukti batu bara mencapai 38,7 miliar ton, lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 38,2 miliar ton. Berikutnya di tahun 2023 kembali menyusut di level 37,7 miliar ton. Realisasi produksi batu bara juga tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2022, realisasi produksi batu bara tercatat mencapai 663 juta ton. Pada awal tahun 2023, ini Kementerian SDM menargetkan produksi batu bara RI kian meningkat menjadi 694,5 juta ton. Sebagai penutup episode BES kali ini, tepat pada peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-78, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian SDM menyalurkan bantuan pasang baru listrik atau BPBL kepada 2.500 rumah tangga tidak mampu di Provinsi Banten. Dikutip dari Ruang Energi, menurut Hafid Nazif, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, sebagai momen ulang tahun Kementerian SDM ini, dari target 2.500 sambungan di Banten, pada tahun ini, Kota Tangerang mendapat alokasi sebanyak 441 rumah tangga yang tersebar di 9 kecamatan. Hafid mengatakan, meski di perkotaan, ternyata masih banyak rumah yang masih bergabung listrik dengan tetangganya yang terkadang diminta bayar yang lebih tinggi. Padahal menurutnya, saat ini listrik merupakan hal yang dasar dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan sekarang pakai token, jadi bisa mengontrol penggunaan listrik sendiri. Seperti yang kita ketahui, hingga bulan Juni tahun 2023, rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai angka 99,70%. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat untuk memperoleh akses listrik adalah melalui program BPBL tersebut, selain perluasan jaringan melalui program listrik perdesaan. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Zulfikar Hamonangan menyampaikan program BPBL diperjuangkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Lebih lanjut, anggota Zulfikar menyampaikan bahwa masih terdapat 47 desa yang belum tersentuh dengan listrik dengan total rumah tangga lebih dari 1,27 juta. Suci Lestari, salah satu warga penerima manfaat di Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, mengucapkan rasa terima kasih atas bentuk perhatian pemerintah melalui listrik. Wanita yang berprofesi sebagai pembuat sablon pakaian ini bersyukur kini tidak lagi menyambung listrik dari tetangganya. Menurutnya, biasanya ia perlu membayar listrik sebesar Rp350.000. Namun, sekarang berbulan kurang dari Rp100.000. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-63 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa membawa nambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua ya. Bener banget Kak Oswald. Nah, untuk itu terus update pengetahuan kamu tentang energi dan juga lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, share, dan juga nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya. Saya Oswald, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan dan sampai jumpa di BES selanjutnya.